Dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri pembukaan webinar sosialisasi bahaya COVID-19 dan hidup sehat dengan new normal. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar sosialisasi bahaya COVID-19 dan hidup sehat dengan new normal. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya, Jayagun Ramadi, untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, acara inti. Keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, penutup. Hadirin yang saya hormati, untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara webinar pada sore hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Berhubung dosen pembimbing lapangan dari kelompok 7270S KKN Tematik UPN Veteran Yogyakarta masih belum hadir, maka sambutan akan diwakili oleh Ketua Kelompok KKN T7270S atas nama Saudara Afif Manaaf Muzawar. Kepada Saudara Afif Manaaf Muzawar, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif Manaaf Muzawar atas sambutannya pada sore hari ini. Oke, untuk acara selanjutnya adalah acara inti. Oh, sebentar. Ini kami dapat konfirmasi bahwasannya Pak Joko akan segera hadir selaku dosen pembimbing lapangan kami. Monggo Pak Joko, selamat sore. Pak Jaka Purwanta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari itu semuanya yang saya cintai, ya. Selamat ketemu lagi di acara ini ya. Setelah pas jam 3 jam sholat, saya tuh nggak kalau ada itu, ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah kumpul ya, bagus. Sebenarnya saya ucapkan selamat kepada tim kelompok ini ya, setelah sukses. Ya, itu diambil positifnya semua, nanti disampaikan ke masyarakat, dan nanti ada hal-hal yang disampaikan, apakah sertifikat apa, nanti bisa di ya, dan mungkin saya sambil-sambil nggak apa-apa ya, gitu. Kan? Silakan Mas Eha, silakan. Oh iya, terima kasih Pak Jaka Purwanta atas sambutannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mungkin langsung saja menginjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi 1 mengenai sosialisasi bahaya COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Raudah Regiani Utari Putri MMR kepada Dr. Raudah Riyadi Utari Putri MMR, kami persilakan. Slide-nya mana ya, Mas ya? SARS sendiri itu adalah singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindroma pernafasan akut yang parah. Jadi dia adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita, terutama di bagian organ paru-paru, sehingga ketika paru-paru kita rusak atau infeksi yang biasa kami sebut dengan pneumonia, itu bisa menimbulkan gejala kalau yang berat sampai sesak nafas dan sampai butuh penanganan ICU atau ventilator seperti itu. Nah, sebenarnya secara kelompok, dia termasuk dalam coronavirus. Coronavirus sendiri itu beberapa kali sudah pernah mewabah, diantaranya tahun 2002. Dia, coba next lagi. Oh, ini di play aja ya.
Di play bisa nggak? Ya, ini gambaran singkat aja sih mengenai virusnya. Jadi sebenarnya virusnya ini awalnya reservoirnya dari binatang, terutama dari kelelawar, terus dia kemudian bisa menginfeksi ke unta atau ke terenggiling, kemudian dari konsumsi itu bisa berubah ke manusia, dan dari manusia menularkan ke sesama manusia. Sebenarnya sudah pernah ada wabahnya di tahun 2002, yaitu yang SARS, virus SARS, wabah SARS, dan 2012 yaitu MERS yang Middle East Respiratory Syndrome itu di daerah Middle East ya, seperti itu. Intinya adalah dia virus yang sebetulnya sudah ada dari dulu, kemudian tapi sekarang muncul kelompok baru yang awalnya dimulai dari Wuhan, Cina, dan mulai Desember 2019 ya di Wuhan, Cina, dan mulai masuk ke Indonesia itu sekitar Maret 2020, seperti itu. Ya intinya itu. Next. Ini next aja. Ini untuk epidemiologinya atau peta persebarannya di dunia sendiri. Ini data yang diambil terakhir tanggal 16 Juli ya. Jadi bukan yang terbaru, sekarang tanggal 18, cuman ini diambilnya tanggal 16. Total kasus yang terkonfirmasi COVID di seluruh dunia adalah 13.589 sekian kasus, dengan kematian, total kematiannya di sini 584.990 di dunia. Kemudian next, untuk yang di Indonesia sendiri. Nah, untuk yang di Indonesia sendiri terkonfirm sebesar 81.668 kasus dan kematiannya sebesar 3.873 kasus. Next. Nah, Indonesia sendiri masuk ke dalam top 10 dengan jumlah kasus terbanyak dan kematiannya cukup besar juga di Indonesia. Indonesia sendiri di nomor 10 sebesar 81.000 kasus sekian tadi ya. Sedangkan di China sendiri yang negara asal si COVID-19 ini berada di posisi 9, dan di China sudah mulai turun kasusnya, di kita masih naik terus ya sampai saat ini. Seperti itu untuk melihat paparan jumlah kasus di dunia dan di Indonesia. Next. Nah, ini untuk timeline-nya ya, timeline-nya jadi sekitar ini sebelumnya ada Desember 2019, dia mulai menginfeksi, ada yang dilaporkan terinfeksi di Wuhan, kemudian WHO menetapkan pandemi di Januari 2020, kemudian mulai di Indonesia melaporkan adanya 2 kasus konfirmasi di 2 Maret 2020, dan 13 April sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Next. Ini gejala dan tanda adanya infeksi COVID-19. Ya, COVID-19 tadi seperti kita ketahui, COVID-19 atau coronavirus itu menyerang sistem pernafasan, sehingga gejalanya adalah demam, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan. Ada juga yang melaporkan dengan pilek dan juga kehilangan sensasi menghidu atau tidak bisa menghirup bau ya, tidak bisa merasakan bau seperti itu. Gejalanya muncul 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus, sehingga tidak langsung kelihatan biasanya, dan kalau misalnya orangnya baik, daya tahan tubuhnya baik, dia hanya akan menunjukkan gejala ringan seperti batuk pilek biasa. 80% gejalanya gejala ringan, hanya 15% yang berlanjut ke gejala berat, dan 5% ke yang sampai membutuhkan penanganan intensif. Tingkat keparahannya dipengaruhi oleh adanya daya tahan tubuh kita, tergantung usia, penyakit penyerta. Jadi misalnya pasien dengan komorbid, hipertensi, DM, asma, usia tua, usia muda, anak-anak, seperti itu mempengaruhi keparahan infeksinya. Seperti itu. Next. Next aja.
Ini ya, yang tadi disebutkan 80% sebenarnya gejalanya ringan sampai sedang. Jadi kayak batuk pilek biasa, pasien influenza biasa. 15% gejalanya berat, menunjukkan ke arah pneumonia, mulai sesak nafas. Yang 5% yang membutuhkan perawatan ICU. Seperti itu. Ya, next. Ini contoh gambaran paru-paru orang normal dengan paru-paru orang yang pneumonia COVID-19. Jadi pneumonia ini tidak selalu COVID, tapi salah satu gambaran dari ronsen pasien COVID adalah pneumonia. Jadi jangan terbalik gitu. Ini yang paru-paru normal bisa dilihat dia bersih, corakan paru-parunya, hitamnya ini bersih. Kalau di sini sangat kasar dan ada kerusakan paru-paru ya. Oke, next. Ini sebetulnya tidak terlalu penting untuk orang awam masalah istilah. Jadi yang sebelumnya kita ketahui dari pemerintah menetapkan ada beberapa istilah untuk pasien dengan COVID, misalnya ODP, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan atau PDP, kemudian orang tanpa gejala. Kemudian untuk saat ini sendiri kasus istilah-istilah itu sudah mulai diganti dengan kasus suspek, konfirmasi, kontak erat, kasus probable, dan discarded. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih, sama aja. Sebetulnya intinya ada pasien yang intinya adalah dalam COVID-19 ini ada pasien yang bergejala atau simptomatik dan ada yang tidak bergejala asimptomatik seperti itu. Dan juga ada pasien yang suspek, artinya dia ada riwayat bepergian ke daerah yang sudah menyatakan transmisi lokal, atau ada riwayat kontak dengan pasien yang sudah dinyatakan positif, misalnya tetangganya atau teman serumahnya, atau itu sudah ada riwayat kontak, itu disebut suspek ya, atau kontak erat gitu. Next. Ini ya, ini tadi ya penjelasannya kontak erat, itu ada riwayat kontak dengan kasus probable, suspek itu punya gejala ISPA, dan ada riwayat bepergian. Kalau terkonfirmasi, dia adalah suspek yang sudah dilakukan pemeriksaan sehingga sudah hasilnya keluar dan ternyata betul positif. Kemudian yang probable sendiri, dia meninggal, tapi hasil pemeriksaannya belum keluar. Seperti itu. Ya, next. Bagaimana COVID-19 menyebar? Nah, ini yang penting ya, supaya kita mengurangi tingkat penyebaran virus ini. Jadi intinya virus ini menyebar melalui droplet saluran pernafasan. Droplet itu adalah percikan cairan yang keluar dari saluran nafas kita, hidung atau mulut gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara atau kita bersin atau kita batuk, itu kan tidak sengaja ada cairan yang keluar dari mulut atau dari hidung seperti itu. Nah, itu bisa langsung menyemprot ke orang yang berada di dekat kita, atau dia menempel di benda-benda yang di sekitar kita. Kemudian benda itu dia menempel dan bertahan beberapa hari di benda-benda itu, sehingga kalau kita ada orang lain yang memegang benda itu, kemudian mengusap-usap hidung dan mulut, seperti itu, nah itu bisa kemudian masuk virus itu ke saluran nafas kita, gitu. Next. Next lagi. Next lagi. Nah, ini yang penemuan terbaru ya, masih terbaru dan masih terus diteliti. Ada kemungkinan bahwa mikrodroplet atau droplet yang sangat kecil itu juga bisa menyebar melalui udara. Sehingga ya sebisa mungkin udara bebas, kita menghindari udara bebas jika tidak perlu sekali. Artinya tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak seperti itu, karena masih ada kemungkinan dan masih sangat diteliti adanya droplet kecil mengandung virus yang dihembuskan oleh penderita itu tersebar di udara juga. Next. Nah, ini gambarannya ya. Contoh kalau misalnya kita dengan jarak yang cukup dekat, ini droplet yang mengandung virus dalam dekat ini masih sangat banyak paparannya, maka sangat dianjurkan kita untuk jaga jarak minimal 1-2 meter, karena ini kalau kita jaraknya terlalu dekat, dia akan paparan droplet yang terjadi semakin banyak. Kalau kita jauh, ya kemungkinan tetap bisa kena droplet juga, cuman lebih minim. Next.
Ini adalah masalah penggunaan masker. Jadi dari masker harus dipakai ya, baik yang sakit maupun yang sehat. Ini adalah gambaran bahwa tadi kan COVID ada yang asimptomatik, ada yang simptomatik. Yang asimptomatik itu adalah karier atau dia membawa virus tapi dia sehat, tidak bergejala sama sekali. Nah, kalau pasien dengan karier membawa virus tapi dia sehat, tidak menggunakan masker, dan orang yang sehat menggunakan masker, tetap ada transmisi probability sebesar 70%. Artinya transmisinya itu besar. Kalau misalnya karier ini menggunakan masker dan orang sehatnya tidak menggunakan masker, transmisi probability-nya sekitar 5%. Sedangkan jika dua-duanya, baik orang sehat maupun orang sakit menggunakan masker, transmisinya itu sangat minim, yaitu 1,5%. Sehingga ini pentingnya menggunakan masker bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit. Next. Ini untuk penegakan diagnosisnya ya. Penegakan diagnosisnya yang sekarang digunakan adalah menggunakan PCR, PCR ya, atau swab test, biasanya disebut swab test. Jadi itu dengan memasukkan kapas lidi gitu untuk mengambil virus, sampel virus yang ada di mukosa hidung. Jadi dimasukkan lewat hidung, diputar, dipelintir di dalam hidung, nasofaring ya namanya. Kemudian dilihat apakah ada virus atau tidak. Itu pemeriksaan yang paling valid. Cuman hasilnya biasanya tidak bisa langsung jadi dan cost-nya agak mahal seperti itu. Sehingga yang sekarang banyak dilakukan adalah rapid test, walaupun rapid test sendiri itu tidak bisa digunakan untuk alat diagnosis pasti karena banyak negatif palsunya seperti itu. Kemudian itu tadi ya, jadi untuk penegakan diagnosis idealnya atau seharusnya untuk dipastikan itu dengan PCR swab test. Kemudian untuk pengobatannya hanya simptomatik saja, karena dia sebetulnya virus ini adalah self-limiting disease, atau jika daya tahan tubuh kita baik, dia akan sembuh sendiri seperti halnya jika kita flu, kecuali jika daya tahan tubuh kita turun atau kita ada komorbid, kita tua, kita anak-anak, DM, hipertensi, dan lain sebagainya, itu biasanya berat dan ya simptomatik saja tetepan. Tidak ada terapi spesifik untuk virus dan belum ada vaksin sampai saat ini. Untuk pencegahan, ini yang paling penting, nanti adik-adik lakukan juga untuk ke masyarakat, dan kami para tenaga medis ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, next. Untuk pencegahannya. Next. Nah, ini untuk pencegahan. Pencegahan yang pertama adalah kita harus sering mencuci tangan dengan sabun minimal 30 menit. Dengan sabun apapun boleh, karena prinsipnya adalah menghilangkan lipid atau dinding dari protein si virus itu sehingga virusnya mati. Kemudian jadi kalau misalnya kita batuk, bersin, itu kan kadang kita nggak sengaja menutup tangan kita ya dengan bersin, dengan itu, walaupun kita sudah pakai masker. Nah, itu pentingnya kita harus cuci tangan juga, karena misalnya kita menyentuh benda-benda itu kan kita tidak tahu benda yang kita sentuh itu apakah ada mikrodroplet yang dari orang sebelumnya, mungkin ada bersin, ada batuk, ada berbicara, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak atau physical distancing, yaitu 1-2 meter, rekomendasinya 2 meter sebetulnya. Kemudian makan makanan sehat dan bergizi, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan tubuh saja. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang setengah matang atau daging yang tidak dimasak. Kemudian hati-hati kontak dengan hewan. Yang berikutnya adalah harus menggunakan masker, baik yang sehat maupun yang sakit. Dan jika ada batuk, pilek, sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Next. Ini yang sudah diumumkan oleh pemerintah ya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi memang dengan pandemi ini kita sangat berbeda aktivitasnya seperti zaman dulu ketika tidak ada coronavirus ya. Kita sangat bisa dibilang semua
kesusahan, baik dari tenaga medis sendiri, kemudian tidak ada yang diuntungkan dari adanya pandemi ini, baik dari tenaga medis, baik dari orang sekolah, mahasiswa, karyawan, guru, orang jualan, semuanya saya rasa terkena dampak dari pandemi ini. Namun ya, semua tetap harus berjalan, sehingga digaungkan oleh pemerintah adaptasi kebiasaan baru, yaitu jika keluar rumah wajib pakai masker, membawa hand sanitizer atau cuci tangan berbasis alkohol untuk jaga-jaga jika tidak ada air atau cuci tangan dengan sabun dimanapun, memakai baju lengan panjang untuk mengurangi paparan virus yang menempel pada tubuh kita, membawa tisu basah, kemudian jika bisa adalah transaksi non-tunai, atau seumpama harus menggunakan transaksi tunai atau uang, karena uang itu juga benda yang sangat mobile dan dia berpindah-pindah tangan, kita harus segera cuci dengan hand sanitizer segera setelah memegang uang. Kemudian setelah itu kita harus menjaga jarak, tidak bersalaman terlebih dahulu. Dan setibanya di rumah, jika kita terpaksa keluar rumah, kita harus langsung mandi, ganti baju. Jadi jangan bajunya tetap dipakai lagi nantinya, itu tidak boleh sama sekali. Next. Next. Ya ini ya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku ya. Jadi kita harus sekali menggunakan masker untuk mengurangi penyebaran droplet yang ada. Dan ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama sih, kedisiplinan menggunakan masker dan melakukan adaptasi kebiasaan baru ini. Next. Ini sudah mulai di penghujung ya. Jadi seperti tadi yang dibilang, dunia ini sudah berbeda semenjak adanya pandemi corona. Kita harus mulai beradaptasi, tapi kita juga jangan sampai kita tertular atau keluarga kita, orang terdekat kita terkena. Kita harus sama-sama menjaga dengan meningkatkan solidaritas kita. Kita harus sama-sama menjaga diri kita sendiri dan kepada masyarakat juga ya. Jadi kita harus mensosialisasikan, harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak memegang bagian wajah, sering memegang wajah, mulut, hidung, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kita harus lebih disiplin lagi intinya, supaya tidak tertular virus ini. Next. Oke, udah selesai ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mudah-mudahan jelas. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih kepada Dr. Rauda atas penyampaian materinya ya. Untuk sesi tanya-jawab, nanti kita buka setelah penyampaian materi berakhir ya, Mbak. Jadi setelah materi 2 disampaikan, baru kita buka sesi tanya-jawab. Jadi mohon maaf buat mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Saya log out tadi karena kendala sinyal di rumah saya agak susah. Saya nyambung ke yang tadi ya, buat Dr. Rauda, saya ucapkan banyak terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk sesi tanya-jawab, nanti kita buka setelah penyampaian materi semuanya berakhir. Jadi setelah materi kedua disampaikan gitu ya. Untuk selanjutnya langsung saja kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi 2 oleh Saudara Wisnu Widiatmoko Esket, mengenai sosialisasi hidup sehat dengan new normal. Kepada Saudara Wisnu Widiatmoko Esket, kami persilahkan. Baik, untuk teman-teman mohon izin untuk share screen. Share screen-nya di lock ya. Oke. Bisa langsung di full screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Selamat sore untuk Pak Jaka selaku pembina.
Terus kemudian selamat sore untuk Dr. Raudah yang telah memberikan materi sebelumnya yang luar biasa mengenai sosialisasi apa sih sebenarnya COVID kepada teman-teman mahasiswa semua dan juga mungkin kepada hadirin yang datang. Jadi perkenalkan, saya Wisnu Widiatmoko. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan koas saya atau dokter muda di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Dan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dari KKN UPN kelompok 70S yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sebuah sharing yang semoga nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan dibagikan ke orang lain mengenai new normal dan kebiasaan baru di era pandemi ini. Dan saya sangat mengapresiasi sekali dari teman-teman KKN UPN 70S ini yang telah membuat sebuah acara yang sangat baik sekali dan semoga bisa dilakukan selanjutnya. Nah, langsung saja bisa next untuk slide-nya. Nah, berbicara tentang pandemi yang saat ini sedang kita rasakan dan bukan hanya kita sebenarnya, namun semua masyarakat di seluruh dunia mengalami dan juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang sudah dikatakan oleh Dr. Raudah tadi bahwa data semakin hari orang yang terkonfirmasi mengalami menderita COVID-19 ini semakin bertambah dan Indonesia pun juga mengalami hal demikian. Nah, di sini saya akan merangkum bahwasanya ada beberapa sektor yang kita ketahui bahwa di sektor-sektor ini sangat menjadi dampak yang besar pada pandemi COVID ini. Sebelum saya masuk ke bagaimana kita memulai new normal nanti. Dari ekonomi kita jelas bahwasanya banyak yang perusahaan yang harus memulangkan atau merumahkan karyawan-karyawannya. Mungkin ada beberapa yang mengalami PHK dan lain sebagainya. Tentu itu harus kita jadikan suatu hal yang sangat prihatin. Terus kemudian untuk yang sosial kita sudah merasakan bahwa kita memiliki keterbatasan untuk melakukan hubungan satu dengan lain. Mungkin dari teman-teman di sini juga merasakan waktu hari raya kita tidak bisa pulang. Mungkin ada yang merasakan seperti hal itu. Kita tidak bisa bersilaturahmi dengan orang yang seharusnya 1 tahun sekali kita bisa melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin teman-teman yang mahasiswa sini yang punya pacar nggak bisa apel yang pacarnya jauh. Jadi ada suatu kendala dan itu salah satu hal yang terjadi akibat dari pandemi ini. Pendidikan, terutama hal ini. Saya dan teman-teman dari mahasiswa UPN pun juga merasakan, karena saya juga seorang mahasiswa, semua pendidikan, semua pembelajaran harus dilakukan secara daring, secara online seperti ini. Tentunya apakah hal tersebut bisa menyamakan dengan ketika kita luring atau ketika kita langsung, tentunya berbeda. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan baru itu juga harus kita lakukan, harus kita terapkan sedikit demi sedikit menjadi kebiasaan yang memang harus kita lakukan secara normal. Terus kemudian kesehatan, banyak dari tim medis yang gugur karena pandemi ini, banyak saudara-saudara kita yang juga meninggal karena penyakit ini. Jadi kita juga dari slide ini kita harus concern bahwa pandemi COVID-19 ini adalah bukan pandemi yang main-main, bukan waktunya kita untuk ya udah terserah yang penting saya sehat. Saya mengajak teman-teman untuk berkontribusi bersama untuk mengentaskan pandemi ini agar segera berakhir dan semua sektor yang saya katakan tadi bisa kembali ke selanjutnya. Next. Nah, saat ini kita teman-teman dan saudara semua sedang berada pada fase di mana kita semuanya bingung kapan ini mau selesai, kapan kita bisa beraktivitas secara normal kembali, kapan semuanya kembali normal, kapan saya bisa kuliah dengan normal, kapan saya bisa bekerja dengan normal bagi Nah, caranya yang harus kita lakukan untuk bisa berdamai dengan keadaan ini adalah mari kita bisa bergotong royong bersama. Sesuai yang dari awal saya tekankan bahwa kita harus bukan tanggung jawab saya tanggung jawab saya, mereka tanggung jawab mereka, itu adalah tanggung jawab kita semua untuk saling mengingatkan. Gotong royong bersama melawan COVID ini yang dapat kita lakukan,
Yang pertama, masker menjadi tanggung jawab kita pribadi, dan kita juga harus mengingatkan at least saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, kakak, adik, dan lain-lain untuk selalu menggunakan masker dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi. Terus kemudian stop untuk stigma buruk di era seperti ini, karena mungkin di beberapa tempat yang mungkin awareness mereka kurang, mungkin penjelasan orang-orang kurang mengenai COVID ini, orang yang dikarantina ataupun orang yang dilakukan isolasi di suatu rumah sakit atau dimanapun itu masih dianggap sebagai tabu. Dia memiliki penyakit yang kronis, dia memiliki penyakit yang membahayakan. Mari kita teman-teman semua dan juga saudara meluruskan hal tersebut, bahwa mereka di sana untuk mengamankan orang tersebut dan juga mengamankan kita semua yang terutama di dekat-dekatnya. Jadi stop stigma buruk tersebut untuk kita juga bisa kembali berkehidupan secara normal. Terus kemudian kita juga harus jujur riwayat perjalanan kita, jangan sampai kita merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain, terutama keluarga kita, ketika kita sedang perjalanan dari daerah dengan tingkat konfirmasi positif yang tinggi, maka kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita untuk melakukan kegiatan karantina di rumah selama 14 hari yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir ini adalah hal yang beberapa minggu ataupun beberapa bulan terakhir sangat disayangkan atau sangat mencengangkan kita. Banyak jenazah yang ditolak, kemudian banyak yang jenazah yang diambil paksa oleh saudaranya, padahal jenazah tersebut positif dan terkonfirmasi COVID-19. Jadi mari saya mengajak teman-teman, saudara yang hadir pada webinar sore hari ini untuk kembali untuk mengingatkan bahwa kita harus patuh dan juga menaati prosedur-prosedur atau protokol yang sudah ditaati, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Contohnya adalah penanganan jenazah ini, karena memang sangat disayangkan dengan kasus-kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini. Next. Nah, di era new normal ini, kita sebagai masyarakat yang sedang hidup di tengah-tengah pandemi harus memprioritaskan kebersihan dan kesehatan. Karena kebersihan dan kesehatan itu